Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dalam sesi diskusi interaktif GCW Online 2020, last episode dengan tema Online Program and It's Your Turn to Go Global, yang diselenggarakan pada hari ini, yaitu Kamis 27 Agustus 2020. Perkenalkan, nama saya Enji Putri Octavia, selaku MC yang akan memandu acara hari ini hingga selesai. Nah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan rules selama mengikuti sesi ini. Yang pertama yaitu, peserta diharapkan mengganti display name dengan bagi mahasiswa ITS menggunakan format ITS, nama dan NRP, sedangkan non-ITS bisa menggunakan nama universitas dan juga nama lengkap. Kemudian peserta diharapkan on kamera dan juga mematikan mikrofon kecuali jika dipersilakan oleh panitia. Dan untuk sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya melalui fitur chat dengan format yang telah ditentukan. Teman-teman bisa melihat format yang telah saya sebutkan di kolom chat yang sudah dikirimkan oleh panitia. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum diskusi langsung bersama speakers keren kita, sebelumnya kita akan mendengarkan sedikit pemaparan terlebih dahulu, yaitu dari Mas Wahyu mengenai update terbaru Study Abroad. Nah, kepada Mas Wahyu, bisa dimulai pemaparannya. Ya. Oh, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memulai terlebih dahulu. Ya, buat yang belum kenal saya, nama saya Wahyu dari ITS Global Engagement selaku PIC untuk Outbound Program atau Study Abroad Program di ITS dari ITS Global Engagement. Artinya teman-teman untuk yang nanti ingin mendaftar program outbound, ya khususnya yang harus via ITS itu akan mendaftar ke saya pribadi, ya seperti itu. Oke, seperti yang teman-teman tahu bahwa tahun 2020 ini merupakan masa pandemik dan membuat hampir seluruh kegiatan outbound sudah di stop atau di pending, dan juga kita belum tahu sampai kapan pendingnya. Yang jelas kita harus dengan masa seperti ini kita harus mencoba untuk beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada, sehingga dalam salah satunya nanti itu dengan dengan banyaknya online program yang dihadirkan, ya entah itu berupa online internship, online student exchange, dan juga online chat program yang nanti juga akan di-share oleh dua teman-teman ITS, ya Anisha dan Diki, seperti itu. Nanti akan penjelasan lebih detail. Yang jelas teman-teman ada cuma mau ngomong aja adalah bahwa kalaupun nanti juga semester 2 nanti masih online teman-teman, ya dengan adanya masa pandemi ini bukan ya, jadi sedikit role action akan berubah, khususnya role student action dan internship akan berubah. Teman-teman bisa memilih untuk mengikuti program exchange-nya itu online, atau teman-teman bisa memilih misalnya nanti sudah open close border, sudah di open bordernya, teman-teman bisa memilih juga untuk ikut exchange yang face to face seperti itu. Dan dengan adanya pandemi ini, sehingga nanti rule action itu yang biasanya teman-teman harus benar-benar fully exchange di luar, ketika dengan masa pandemi, dengan adanya pilihan opsi online ini, teman-teman bisa memilih adalah partial exchange, di mana partial exchange ini teman-teman bisa mengcombine untuk mengambil student exchange, ya, atau mengambil program online dari luar, nanti bisa ditransfer, dan nanti bisa dikombin dengan mata kuliah yang ada di ITS. Jadi berjalan beriringan seperti itu, teman-teman. Akan lebih jelas nanti akan penjelasan dari Bahawan, dan saya cuma mau ngomong bahwa saya tegaskan sekali lagi, ya ini khusus buat teman-teman ITS, ya, mohon maaf buat dari univ lain atau sama buat alumni. Mohon maaf sekali teman-teman untuk masalah menentukan transfer ini gimana, atur jadwalnya, terus nanti transfer gimana, ini boleh atau tidak, silahkan tanya ke departemen, bukan tanya ke kami. Sekali lagi kami ingatkan, silahkan tanyakan ke departemen. Mau masalah gimana-gimananya yang diatur itu adalah departemen, yang setuju departemen, gitu kan, bukan kami, gitu. Jadi banyak sekali yang terutama kemarin pertanyaan-pertanyaan itu yang salah alamat, dan saya sudah terangkan berkali-kali bahwa, dan dari awal sudah dijelaskan bahwa student action itu harus ditentukan oleh departemennya.
Ini tolong di-note ya, khususnya teman-teman angkatan 2019 yang baru mau akan meng-apply, tolong diperhatikan lagi untuk student exchange ataupun online exchange atau whatever, atau mau transfer apapun, internship mau ditransfer ke KP, online short program mau ditransfer ke satu mata kuliah, siapa yang berhak menentukan itu adalah departemen. Mohon ya, tolong diingat-ingat terus bahwa departemen. Jadi kalau kalian nanya saya, ini gimana Mas ya, saya mau macetkan jadwalnya, ya jangan tanya ke kami gitu. Silakan tanya ke departemen. Oke, jadi beberapa hal ini harapannya adalah, intinya adalah dari pemaparan hari ini the last episode of GCW, pemaparan akan dibawakan oleh Diki, kemudian Diki Anisha dan juga Pak Bahalwan Apriansyah. Harapannya bisa memotivasi teman-teman untuk keep optimis ya dan keep aktif dalam masa pandemik ini. Ya, semoga teman-teman tetap keep positif dan tetap mendapatkan international exposure walaupun itu secara virtual. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Mas Wahyu untuk informasi pentingnya mengenai study abroad. Nah, selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan speaker keren kita. Sebelumnya saya akan membacakan dulu profil 3 speakers kita. Yang pertama yaitu ada Mas Diki, yang merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis ITS 2017. Nah, Mas Diki ini pernah menjadi partisipan dari Online Summer School 2020 on Brazilian Studies yang diadakan oleh Universidade Federal de Minas Gerais atau UFMG, Brazil. Kemudian ada Mbak Anisha juga yang merupakan mahasiswa jurusan Arsitektur 2017 yang pernah menjadi partisipan Online Summer School 2020 on Urban Resilience yang diadakan oleh University of Southern Denmark atau SDU. Nah, dan nggak kalah kerennya lagi, yaitu ada Bapak Bahalwan Apriansyah, Sarjana Teknik, Master of Business Administration. Nah, beliau ini merupakan Junior Lecturer di Departemen Manajemen Bisnis ITS. Beliau juga merupakan alumni Industrial Engineering ITS angkatan 2011 dan melanjutkan pendidikan masternya di Cheng Kung University atau NCKU, Taiwan di tahun 2015 hingga 2017. Mari kita sapa dulu speakers kita. Halo Pak Bahalwan. Halo Mbak Anji ya, halo selamat sore Ya. dan selamat sore semuanya. Halo Senang sekali Pak. bertemu. Ya, selamat sore juga. Dan halo Mas Diki dan Mbak Anisha. Halo semuanya. Halo semuanya. Ya, halo. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung aja kita undang Mas Diki yang akan sharing pengalamannya mengenai online program. Kepada Mas Diki, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi di sini aku bakal cerita pengalamanku kemarin bulan Juli lalu mengikuti program Summer School on Brazilian Studies 2020 yang diadakan oleh Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG Brazil. Nah, jadi sedikit penjelasan tentang SSBS programnya. Jadi programnya itu program tahunan yang diadakan oleh UFMG. Nah, karena tahun 2020 ini ada pandemik, jadi programnya itu fully diadakan secara online gitu. Nah, di sini ada beberapa partisipan dari 5 benua gitu. Jadi totalnya itu sekitar ada 60 peserta, itu sekitar 40-an dari international students dan 15 dari local students dari UFMG-nya sendiri gitu. Nah, jadi UFMG SSBS ini sebuah short program yang bakal menjelaskan, yang bakal memberikan kayak insights terhadap aspek-aspek yang ada di Brazil, misalnya tentang budaya di Brazil, kemudian tentang law-nya, kemudian tentang history. Nah, jadi di sini ada 11 courses yang kita pelajarin selama SSBS bulan Juli lalu gitu. Nah, kenapa aku milih pengen ikut SSBS ini? Yang pertama itu
karena ini tuh di Latin America. Jadi I have been dreaming of study in Latin America gitu. Dan ada beberapa course yang menurut aku itu kayak menarik banget. Misalnya tentang Brazilian politics, tentang Brazilian law, kemudian tentang foreign policy gitu. Nah, karena aku di jurusan manajemen bisnis dan aku kayak aku nggak terlalu banyak belajar tentang dunia politik, jadi itulah yang membuat aku tertarik sama program ini gitu. Nah, yang terakhir itu juga programnya itu free. Nah, jadi aku udah cari gitu tentang biaya program sebenarnya itu sekitar 1.000 USD. Dan karena program ini tuh diadakan secara online, jadi kita nggak bayar sama sekali, free of charge. Nah, kali ini aku bakal cerita tentang beberapa main courses yang diajarkan di SSBS gitu. Sebenarnya sistem ngajarnya itu nggak jauh beda sama kelas online biasanya. Tapi di sini kita nggak boleh kayak nyalain kamera dan mikrofon karena itu bakal takutnya ganggu selama pengajarannya. Nah, jadi courses-nya itu diajarkan langsung oleh profesor dari UFMG-nya sendiri gitu. Di sini ada human rights, kita belajar tentang Brazilian law, tentang hukum yang ada di Brazil. Kemudian di sini kita belajar tentang budaya yang ada di Brazil, di mana Brazil itu kaya akan etnik. Jadi ternyata Brazil itu, jadi selama program ini tuh aku juga banyak belajar, aku banyak dapat kayak fascinating facts tentang Brazil. Jadi kayak info-info yang menarik tentang negara Brazil. Misalnya Brazil itu ternyata banyak ada influence dari Europeans, kemudian ada di Afrika, kemudian dari Indonesia, dari Asia sendiri gitu. Nah, yang ini kita belajar tentang history, tentang sejarah dari Brazil sendiri gitu. Jadi kita belajar dikit tentang zaman purba yang ada di Brazil, tentang evolusi manusia dan lain-lainnya. Selain itu kita juga belajar gimana sebenarnya kalau untuk sejarahnya sendiri nggak jauh beda sama Indonesia. Jadi profesornya juga jelasin apa arti dari kayak seperti artefak, kemudian mungkin kayak lukisan kuno yang ada di gua-gua dan sebagainya. Nah, untuk untuk lecture course-nya sendiri itu biasanya itu 2 jam dan itu dimulai dari jam 6 sore sampai jam 8 malam gitu. Nah, jadi yang ini salah satu salah satu course yang aku sukai karena kita dapat kesempatan untuk belajar bahasa Portugis secara gratis selama 2 minggu gitu. Nah, jadi di lectures ini kita dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada B1 dan 2 kategori untuk A1 gitu. Nah, jadi karena aku nggak ada basic tentang Portugis, jadi aku masuk A1 gitu. Nah, untuk bahasa Portugisnya sendiri itu kita ada waktu sekitar 1,5 jam. Kita belajar dari basic Portugis yang dimana itu kayak susah banget, apalagi kayak pronunciation-nya itu benar-benar beda banget sama Spanyol gitu. Nah, di sini ada teman-teman kelasku di Brazilian Portuguese gitu, di kelas Brazilian Portuguese. Jadi kebanyakan kita dari Asia, ada dari Pakistan, Indonesia, kemudian dari Korea juga, sama dari Cina. Nah, jadi selain ada main courses-nya, jadi ada kayak course yang utama, kita juga ada cultural activities. Tapi di sini aku ngasih judul kayak midnight cultural activities karena kegiatan itu diadakan tengah malam kalau di Indonesia. Jadi
kegiatan itu dimulai jam 12 malam, biasanya sampai hampir jam 2 pagi gitu. Mungkin kalau di Brazil dari jam 2 siang gitu. Karena kita punya perbedaan waktu sekitar 10 jam. Nah, jadi ini ada opening ceremony, itu di-deliver sama salah satu jurnalis di Brazil, Patrícia Campos Melo, dan beliau juga menceritakan tentang fake news dan kayak kekerasan violence di jurnalisme di Brazil gitu. Nah, selain itu kita juga ada virtual tour dari Belo Horizonte. Jadi Belo Horizonte itu ada kota di kampusnya, di kampus UFMG itu kotanya di Belo Horizonte, dan di sini kita juga belajar banyak tentang parade atau festival yang ada di Brazil, karena Brazil itu yang kita tahu itu kayak akan festivalnya. Nah, selain itu kita juga ada movie club. Jadi di movie club itu kita dikasih film tentang inequalities. Jadi di sini kita bukan nonton film bareng, tapi kita lebih ke diskusi tentang filmnya gitu. Karena filmnya itu berkaitan sama courses yang udah kita pelajari tentang race, tentang kayak budaya di Brazil, kemudian tentang suku dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ini ada virtual tour tentang Museum Inhotim. Jadi Museum Inhotim itu salah satu museum di Belo Horizonte yang mengenai tentang seni. Jadi selama 2 jam, 1,5 jaman kita belajar tentang karya seni di Brazil. Diki bisa agak dipercepat lagi, Diki? Karena Iya. kita punya limited time. Oh, baik, Mas. Nah, jadi ini yang terakhir itu ada closing ceremony. Jadi kita di closing ceremony-nya kita ada beberapa penampilan dari organizing committee-nya dan juga dari students-nya sendiri, dari participants. Nah, jadi ini ada kegiatan di luar course-nya, kita inisiasi buat kita kayak virtual meeting sama teman-teman kita gitu. Bahkan kita bisa sampai 6 jam kita ngobrol banyak hal gitu. Kayak misalnya kita ngobrolnya itu sekitar jam 2 sampai jam 8 pagi. Nah, jadi ini dari partisipan dari UFMG. Iya, mungkin itu dari saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Itu obrigado. Ya, baik. Terima kasih Mas Diki buat sharing pengalamannya. Nah, dari Brazil nih, kita langsung aja ke cerita di Denmark, yaitu ada Mbak Anisha, yang mau sharing pengalaman juga mengenai online program. Kepada Mbak Anisha, dipersilakan. Oke, bentar ya. Ini udah kelihatan atau belum full ya? Slideshow tolong, Anisha. Oke, ini udah ya. Jadi sebenarnya saya nggak mau sharing terlalu, mau sharing seadanya aja. Jadi kemarin itu awal Agustus lalu aku ngikutin summer school, SDU Summer School, yang SDU Summer School. Jadi SDU Summer School ini itu salah satu summer school yang diadakan setahun sekali itu, dan dia tuh sebenarnya offline, tapi untuk tahun ini karena ada pandemi jadinya pelaksanaan dijadikan online khusus untuk course-ku. Tapi ada beberapa course yang sebenarnya itu offline. Nah, kemarin tuh aku sempat daftar ke course yang pelaksanaannya offline, tapi direkomendasiin dari universitasnya buat ngambil course yang online karena masalah akses dan lain-lain. Jadi akhirnya aku pindah ke course yang Urban Resilience ini. Nah, SDU Summer School atau Southern Denmark University Summer School ini itu bekerja sama ITS, di mana kalau misalnya mereka bekerja sama universitas lain, itu fee yang awalnya 20 juta di Indonesia itu bisa jadi free. Jadi sekarang ini aku belajarnya itu emang free online.
Terus habis itu SDU ini ada beberapa course, ada yang bisnis, ada yang mechanical engineering, ada yang arsitektur. Nah, aku sendiri ngambil yang arsitektur, aku ngambil yang urban resilience. Itu kenapa aku ngambil yang urban resilience, itu karena sebenarnya aku nggak ada dasaran fokusan materi fokusan di urban studies, cuma aku belajar sedikit masalah urban studies di salah satu mata kuliah pengayaanku, makanya aku ngambil course ini. Nah, terus kalau sama kuliah online itu sistem belajarnya kayak gimana sih? Nah, itu sistem belajarnya itu kita kurang lebih, jadi kan aku di Bali, jadi aku mulai course-nya itu jam 3, terus itu kelarnya jam 7. Nah, kalau di sana itu dia mulainya jam 9, terus kelarnya jam 9 pagi, terus kelarnya jam 1 siang. Lalu, oke, kita move on aja. Untuk course-nya ini sendiri, dia tuh ada dibagi jadi beberapa fase. Pertama, aku belum jelasin ya, sebenarnya urban resilience itu sebenarnya belajar apa sih? Nah, urban resilience ini tuh salah satu cabang fokusan di ilmu perkotaan, di mana kita belajar gimana sih kita sebagai perancang kota itu mempersiapkan dan merencanakan kota-kota dalam beberapa tahun ke depan. Jadi misalnya nih, kalau di course aku, kita sekarang isunya itu masalah kota dan COVID-19. Jadi kita fokusannya lebih ke gimana caranya kita menghadapi kota-kota dalam menghadapi pandemik, sehingga mereka tuh bisa sehingga resiko dan kerugian yang mereka alami selama beberapa tahun ke depan itu bisa berkurang. Nah, itu jadi kalau di workshop ini, kan aku memang awam, tapi memang di workshop ini emang diajarin benar-benar dari zero. Padahal di workshop ini tuh aku ketemu pesertanya tuh campur, ada yang dari S1, ada yang dari S2, sama dari S3. Tapi rata-rata, dan itu mereka kayak kelasnya itu, maksudnya jurusannya mereka tuh cukup various, jadi nggak cuma arsitektur, ada yang sipil, ada ekonomi, ada yang emang fokusannya di perkotaan gitu. Nah, terus habis itu aku mau jelasin soal gimana sih kita belajar selama 11 hari ini. Nah, pertama itu kita belajar, jadi ini dibagi beberapa fase. Pertama, sistem analisis, trends drivers, terus visioning, sama strategi action planning. Nah, sistem analisis itu dia tuh lebih ke gimana, kayak yang diajari di sini tuh bukan urban resilience itu apa sih, kayak konsepnya urban resilience itu apa. Terus habis itu gimana caranya kayak gimana urban itu apa, resilience itu apa, terus urban resilience itu apa, terus kayak pemosisian atau framing mereka terhadap urban resilience itu kayak gimana, terus kayak koridor pembahasan si tentang urban resilience itu kayak gimana sih. Jadi kayak pembahasan urban resilience ini tuh mencakup nggak cuma ke masalah climate change atau climate crisis, tapi juga lebih ke masalah-masalah sosial kayak kemiskinan, masalah lahan, masalah ekonomi, dan lain-lain. Terus habis itu baru kita pindah ke trends and drivers. Nah, kita tuh jadi setiap hari itu biasanya dikasih materi, terus habis itu break, biasanya dikasih break 5 menit, terus habis itu materi biasanya 1 jam, terus 1 sekian jam, terus habis itu terakhirnya kita kayak dikasih tugas biasanya. Terus habis dikasih tugas itu, itu kita biasanya group work. Nah, selama kita dikasih briefing tugas ini, yang ngajarin, kan lecturer-nya itu sebenarnya ada 3. Jadi 1 itu yang kepala lecturer, terus sisa 2-nya itu asisten dosen. Jadi mereka yang ngebimbing kita juga, tapi sama ngasih feedback kita selama kita ngerjain tugas gitu. Terus habis itu kadang-kadang di beberapa hari itu kita ada kayak kuliah tamu. Jadi diundang diundang dosen dari universitas luar yang punya background sama untuk ngajarin beberapa material-material masih terkait sama
urban resilience ini. Nah, terus habis itu kita tuh nah, kan habis semana, terus habis itu baru setiap beberapa hari kita tuh ada presentasi. Itu namanya kita sebut, jadi ada presentasi yang kecil sama presentasi yang besar. Nah, presentasi yang kecil ini, semua presentasi ini, jadi itu sebenarnya kayak tugas kita sebenarnya punya satu tugas besar. Itu kita satu tugas besar yang memang sebenarnya dicicil dari hari ke hari dan kita presentasiin setiap hari gitu. Nah, tugas besarnya itu tuh yang berhubungan dengan isu yang kita bahas tadi. Itu gimana kita menghadapi kota dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kelompokku sendiri, kita tuh ngambil studi kasusnya di Manila. Jadi kita ngangkat isu masalah penggunaan lahan, terus kita jabarin sebenarnya masalah penggunaan lahan itu cukup mempengaruhi COVID pandemi dan kondisi sosial di masyarakatnya. Jadinya gimana sih caranya kita ngerancang strategi-strategi yang bisa kita gunakan biar Manila tuh bisa menghadapi pandemi dan isu land use ini. Nah, terus habis itu baru trends and drivers. Nah, trends and drivers itu kita tuh belajar soal kebijakan-kebijakan yang udah ditetapkan sama beberapa NGO sama beberapa organisasi kayak UN Habitat atau kebijakan-kebijakan yang memang dirilis sama organisasi-organisasi yang terkait. Terus habis itu ada visioning atau backcasting. Terus habis itu dari peraturan itu kita tuh ngambil tren apa sih yang memang kayak kebijakan populer apa sih yang lagi terjadi dari kebijakan itu, terus ntar kita ambil, terus kita bisa adaptasi ke dalam isu yang mau kita angkat itu. Terus habis itu kita visioning tuh baru mulai kita ngerencanain satu persatu. Itu kayak dari 5 tahun ke depan tuh kita mendingan rencanain apa sih, terus habis itu dalam 10 tahun ke depan mending rencanain apa sih, terus habis itu 50 tahun ke depan tuh kayak gimana. Nah, kita tuh kayak rencanain. Jadi ini tuh memang resilience tuh lebih ke policy making and decision making gitu, workshop teori gitu. Terus habis itu di hari-hari terakhir itu baru kita tuh di hari-hari terakhir itu baru kita tuh mulai presentasi, terus diundang beberapa alumni dari summer school yang juga masih satu afiliasi sama si SDU. Itu tuh Blocks Hub Summer School. Cuma bedanya kalau Blocks Hub ini itu tuh alumni yang memang Blocks Hub ini memang pesertanya tuh lebih ke profesional, memang lebih ke praktisi atau orang-orang yang udah kerja. Terus di situ mereka biasanya sharing kayak karirnya mereka tuh gimana sih sekarang, terus dulunya mereka tuh awalnya background-nya apa, terus habis itu sekolahnya gimana, terus sekarang tuh kerjanya gimana, terus gimana caranya biar mereka tuh gimana sih caranya mereka bisa sampai ke karir yang sekarang ini. Nah, itu menurut aku salah satu salah satu sharing session yang cukup membuka pikiran, karena pada akhirnya aku berpikir dengan kita tuh bisa belajar apapun, terus habis itu kita tuh kayak sebenarnya tuh nggak ada yang namanya salah jurusan gitu loh. Kita bisa mengembangkan diri kita tuh kemana aja, mau itu pas S2, mau itu pas S3, atau mau itu pas kita kerja. Itu salah satu yang aku pelajarin di sini. Terus abis itu biasanya kalau udah malam, abis jam 7 itu biasanya aku group work sama anak-anak sekelompokku. Nah, sekelompokku tuh ada yang dari Eropa, ada yang dari ada yang dari Filipina, terus habis itu aku doang yang Indonesia. Nah, di workshop tuh emang aku doang yang Indonesia. Terus habis itu kita biasanya kalau di workshop ini tuh dia ada kayak media belajar tuh ada 2, satu dari Miro, satu dari Kumu. Nah, Miro tuh yang di screenshot yang group work ini, jadi dia tuh kayak lebih tempat kita buat sharing, terus bisa kayak bikin sticky notes, bikin bikin diagram-diagram yang berhubungan. Terus kayak Kumu tuh biasanya dia media platform belajar yang lebih terstruktur. Jadi kamu bisa kayak ngediagramin hubungan elemen yang kita propose
Misalnya kayak ada isunya apa, terus habis itu faktor-faktor yang mempengaruhi isunya itu apa, terus habis itu stakeholder yang berpengaruh itu apa, perannya dia itu apa, itu tuh bisa kita mapping semua dalam satu kumu itu, terus habis itu nanti kumunya bisa kayak punya algoritmik tersendiri buat nge-mapping hubungannya itu. Jadinya yang mana tuh kayak Miro sama kumu itu anggapannya tool buat kita belajar selama merumuskan kebijakan isunya kita ini. Nah, terus habis itu yang aku suka itu, oke. Jadi yang salah satu hal yang aku suka juga itu kita tuh jadi sini setiap presentasi itu kita selalu ngasih feedback. Jadi kayak Pak Nikola atau si Bapak Kepala Lecturer ini tuh selalu ngedorong kita buat, oke, kalian kasih kritiknya apa? Ada kritik nggak? Ada evaluasi nggak? Masa nggak ada kritik sih? Kita benar-benar didorong buat ngekritik, buat ngediskusi. Yang mana aku tuh suka banget di sini tuh lingkungan belajarnya tuh memang benar-benar mendorong kita buat kritis, buat mempertanyakan banyak hal. Tuh sebetulnya kadang-kadang kan juga ada kayak semacam PR buat dengerin videonya mereka, masalah yang berhubungan sama urban resilience. Itu biasanya juga ada setiap beberapa hari itu kita diskusi, terus kita kayak diskusi soal topik itu, kayak mungkin ada satu hari kita bahas soal kota dan anak-anak. Gimana sih cara kita bisa merancang kota yang child friendly? Nah, itu juga salah satu sesi yang buat aku tuh cukup membuka pikiran. Yang mana pada akhirnya tuh setelah aku mengikuti course ini tuh aku cukup punya banyak pandangan dan banyak refleksi terhadap diriku, terhadap lingkungan sekitar, sama terhadap Indonesia yang lagi ngadapin pandemi ini, kurang lebih gitu. Nah, terus satu lagi itu juga cukup dapat networking karena kita tuh ada kayak satu komunitas di Slack. Jadi itu ada kayak platform namanya Slack. Di situ biasanya kita kayak sharing artikel sama sharing lowongan pekerjaan yang berhubungan sama urban resilience. Terus juga terakhir itu mereka juga sempat sharing masalah magang di SDU yang mungkin saya bakal sharing ke Pak Wahyu setelah ini. Ya, dan kurang lebih begitu. Jadi ya saya mendapat banyak impact dan pelajaran selama di sini. Dia emang heavily academic course dan emang sangat-sangat less non akademiknya. Ya mungkin ada sebenarnya sih kalau offline, tapi ya kurang memungkinkan juga untuk interaksi antar pesertanya, ya kurang lebih gitu. Nggak ada offline ya? Nah, Anisya nggak ada, walaupun offline nggak ada? Nggak, maksudnya takutnya kayak saya kira tuh tahun lalu tuh mungkin kalau offline tuh ada gitu loh. Oh, nggak ada. Emang heavy force gitu academic. Ya. Itu di arrange sendiri sama anak-anak biasanya. Seperti itu. Iya. Oke, lanjut sebagai belum sudah ya berarti ini ya? Ya, atau masih sudah, ada? Oke, sebelum lanjut ya cuma quick announcement saja. Diki sama Anisya mendapatkan kesempatan itu karena kita partner. Bedanya adalah kalau yang Anisya itu saat itu kuotanya unlimited, yang zamannya Diki itu saya koreksi limited ya. Jadi saya ingat dulu Diki harus bersaing melawan 13 pendaftar ya, dan hanya 5 orang yang terpilih. Artinya kalau saya ngirim lebih dari 5, sisanya harus bayar teman-teman. Jadi walaupun itu masih bayar. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Oke, mungkin sudah tidak sabar sebenarnya untuk yang berikutnya. Sebagai informasi juga Pak Bahlon ini walaupun masih mahasiswa, Doi itu yang angkatan pertama yang dapat free Fengcia ya, Fengcia Summer School itu ya, kalau nggak salah ya, dan ikut semua. Dan juga angkatan pertama dari TI yang ikut student exchange ke UTM. Jadi memang figur yang kita pilih ini benar-benar bisa mewakili, harapannya bisa mewakili untuk topik kita yang hari ini ya. Silakan lanjutkan Anji. Ya, sudah tidak sabar kayak mendengar dari Bahlon. Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Anisya yang udah sharing online program oleh SDU. Nah, selanjutnya seperti yang sudah Mas Wahyu bilang, yaitu agenda yang ditunggu-tunggu, yaitu Pak Bahalwan yang akan mengupas lebih lanjut mengenai mengapa sih Go Global itu penting. Langsung aja yuk kepada Pak Bahalwan, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Anji. Suara saya terdengar dengan baik ya di masing-masing perangkat. Baik, kalau saya mau cerita detail ke masing-masing course, nanti mungkin Pak Wahyu memiliki kapasitas yang lebih memahami setiap course ini seperti apa. Cuman saya diminta untuk menjadi ini memotivasi teman-teman kalian sesuai dengan tema kalian ini adalah kenapa harus go global gitu sih, atau you should
it's your turn gitu ya. Itu giliran kamu untuk berangkat global gitu. Nah, andai saja ini mungkin tidak pandemi, Mas Diki kebetulan ini mahasiswa saya dan juga Mbak Anisha bahkan pergi ke negara yang dua disebutkan tadi. Bayangkan ya, out of nowhere gitu ya, Denmark. Nah, kepikiran nggak sih Denmark itu bentukannya kayak opo gitu ya. Saya orang Jawa jadi agak mungkin sedikit mix, nggak apa-apa ya. Brazil gitu ya, negara Latinas yang selalu identik dengan selebrasi dan festival. Tadi yang selalu disampaikan sama Mas Diki, orang Latinas itu selalu suka pesta, party ataupun selebrasi gitu. Jadi kelihatan negaranya seperti apa. Kemudian Denmark, orang Baltik ya, Skandinavia Skandinavia atau Baltik saya lupa. Itu orangnya cukup akademik. Jadi terlihat sedikit banyak akan mempengaruhi cara mereka belajar. Nah, itu sedikit ulasan kenapa sih harus you should go global gitu ya. Dan Mas Wahyu, Pak Wahyu, dan DKG dulu di masa saya itu adalah International Office, itu menjadi salah satu saksi bisu. Oh, kalau mau bilang saksi bisu, Mas Wahyu bisa ngomong ya. Salah satu saksi hidup gitu ya, gimana saya mulai dari nol, dan sejujurnya bisa disadari bahwasanya teman-teman untuk ikut international exposure, baik kamu degree, non-degree, atau segala macam, tuh saat ini jauh-jauh luar biasa mudahnya, dalam artian informasi yang didapat itu sangat-sangat accessible throughout your devices, dari manapun, apalagi kalian sudah ikut platform Telegram ataupun grup-grup milis dari jurusan, itu saya rasa sudah menjadi satu modal penting. Di saat saya, itu program itu bisa saja setahun itu cuma 2 kali ya, exchange itu apa. Itu pun awal pertama saya. Itu pun harus seleksi dengan bisa saya omongkan puluhan ya. Mas Wahyu itu jadi saksi hidup ketika saya ikut seleksi Fengcha itu ya. Saya luar biasa sekali itu turning point saya ketika itu saya bernazar sih waktu itu, ingat bernazar ke diri sendiri. Saya waktu itu sejujurnya belum ikut join International Office, dan saya bernazar gimana kalau saya join itu dan saya keterima accepted fully scholarship, saya akan mendidikan diri saya untuk ikut ke internasionalisasi, karena menurut saya adalah ikut internasionalisasi itu spirit gitu ya, membuka wawasan saya dan juga sedikit banyak mengaruhi karakter atau personality saya dalam membuka wawasan gitu. Oke, sebelum saya lebih jauh, saya mau sedikit share PPT tapi nggak terlalu banyak ya. Mungkin nanti saya akan skip ke beberapa gitu ya. Bisa dilihat di layar kaca ya. Nah, coba saya slideshow. Ya, we should we go global. Why should we go global? Atau sesuai tema ini, it's your turn go global gitu ya. Tujuannya apa sih Mbak Mas tadi, kayak Mas Diki, Mas Mbak Anisha itu, mereka itu ikut itu buat ngapa sih, liburan kok kurang gawean apa ya ikut online segala macam. Tapi nyatanya adalah mereka adalah salah satu contoh yang perlu diapresiasi, menjadi proaktif dalam pengembangan diri. Jadi nanti ada hubungannya sama pengembangan diri rekan-rekan semuanya ya. Nah, Indonesia dia adalah negara besar, coba bisa kita lihat. Tuh, lihat nih, Indonesia itu jadi market dan juga jadi potensial resources-nya segala macam. Saya nggak mau cerita detail, panas bumi dan ini semuanya itu adalah krusial. Bayangin negara-negara itu berusaha untuk gencar-gencarnya mengambil kekayaan kita, diolah di mereka dan dipasarkan ke kita. Waduh. Ini kalau saya ngomong, kalau orang Jawa itu agak kasar ya, kita jangan sampai pokok-pokok banget lah gitu. Jangan sampai mau dibodoh-bodohin ya soal ini. Kita tuh punya banyak sekali natural resource dan juga SDM. Nah, sejujurnya lagi-lagi saya itu sangat amazed sekali ketika saya belajar di Taiwan. Orang Indonesia definitely itu nggak perlu diragukan lagi soal akademiknya. Nah, ini artinya kita tuh punya kesetaraan gitu sama teman-teman overseas gitu dari global gitu. Kita tuh punya kesetaraan dan punya kesempatan yang sama. Cuman yang bikin membedakan adalah mereka mau speak up nggak? Kita tuh kalau diskusi itu mau nggak kita lebih berani untuk mengutarakan pendapat. Kadang-kadang kan ya malu, ya oke, it's your turn, atau maybe dengar. Itu salah satu contoh
pernyataan bahwasanya kita tuh kurang pede gitu. Nah, itu bedanya sama kurang pede, itu perbedaannya kita sama teman-teman asing. Secara akademik, secara bahasa saya yakin kalau bahasa itu bisa diatur ya, bisa kalian pelajari. Tapi kalau soal kepercayaan diri itu perlu digaungkan itu. Nah, akademik saya rasa unquestionable skill gitu ya. Oke, selanjutnya kekayaan alam Indonesia masih banyak kok, cukuplah buat generasi anak cucu generasi 20. Nah, ini nggak perlu ditiru ya, saya nggak setuju dengan ini, karena dengan gini mindset kita akan terus-terusan akan rely on sama orang. Semua barang impor, semua barang servis itu akan didatangkan dari luar. Nah, ini sedikit soal AEC. AEC kalau kita tahu semua barang yang kita ada di Indonesia, hingga mulai dari elektronik sampai barang terperincil apa itu kayak mainan. Coba deh, kalian tanya ke dapur itu, kamu random ambil barang, itu semua barang made in mana? Kalian ke kantor atau ke kelas kalian itu ya, lihat ke kanan kiri, kalian di jalan lihat kanan kiri, semua barang manufaktur, ya kalau di industri kita bilangnya barang manufaktur itu berapa banyak sih buatan Indonesia? Mostly itu made in luar gitu. Nah, ini miris banget kalau kita terus-terusan jadi negara konsumtif. Nah, ini ada hubungannya nanti kita juga kenapa why should we go global gitu ya. Nah, ini ketenaga kerjaan Muhammad Hanif Dakiri mengatakan saat ini terdapat 74.000 tenaga kerja asing di Indonesia. Waduh, miris. Ya, di negara sendiri kita kekurangan orang, malah kita yang meng-hire orang gitu ya. Oke, kalau dari segi kualifikasi mereka butuh totally fine. Nah, nanti ada hubungannya sama kenapa borderless, kita nanti ada term borderless. Nah, sudah ditambahkan kerja asing naik 7,84%. Nah, terus ada juga paket-paket ekonomi yang sudah dicanangkan sama Pak Jokowi ya, itu tentang revolusi kemudian berbisnis di Indonesia, karena Pak Jokowi ini berusaha untuk menggalakkan GDP. Jadi GDP itu mostly 50% atau 56% itu dari UMKM ya. Dari koperasi atau UMKM, dan itu adalah kalau UMKM itu berasal dari desa-desa atau dari kota-kota yang rural yang dari skala kecil, kalau mereka sudah bisa membangun dengan dirinya, bisa stand on their own gitu ya, saya rasa Indonesia akan jauh lebih maju gitu ya. Kalau kita bisa fokus ke orang-orang kecil itu ya, atau ke desa-desa koperasi itu, saya rasa otomatis Indonesia akan jauh lebih kuat dari segi ekonomi gitu ya. Nah, bidang usaha dikuasai 35% itu dikuasai oleh asing, 35% usaha. Nah, pengusaha ini ya, kalau saya di Fakultas Kreatif dan Desain FKRABIS ya, semua restoran yang sifatnya kreatif dan ekonomi kreatif dan digital itu semua hampir dikuasai oleh asing. Bayangin, kita nggak bisa gerak-gerak, kita cuma jadi jongos kalau di negeri sendiri. Itu saya rasa cukup miris, dan ini tugas kita bersama, baik saya pendidik ataupun juga teman-teman mahasiswa, karena nanti akan kalian terjun di dunia kerja, itu mau jadi apa itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Sedikit MEA sudah digaungkan 2016. Kemudian saat ini ada WTO 2020 World Trade Organisasi, dan dampaknya itu apa aja sih? Ya, tadi saya bilang ke produk. Coba cek deh, kamu sebutkan, teman-teman di rumah ya, sebutkan 5 barang apapun yang kalian bisa ambil gitu ya. Coba made in mana? Kalau awakmu podo kaget lo iki lah, oh ternyata Indonesia nggak ada semua gitu ya, itu produk asing semua. Nah, itu miris. Nah, investasi pun juga gitu. Karena investasi ini berasal dari yang investor yang mau menanamkan saham gitu ya. Terus nah, dampaknya jasa, tenaga kerja ahli. Ya, let's say kita ngirimin orang saudara-saudara TKI, TKW atau PMI itu ke luar negeri. Tapi jumlahnya itu ya sudah balance antara kita kirim dengan kita yang terima gitu ya. Nah, dengan adanya AEC, WTO, batas antar negara jadi tidak terasa. Kalau teman-teman enggak gitu, what does even mean gitu, what does imply? Nggak ada bedanya negara satu sama negara lain gitu ya. Jadi bisa jadi teman-teman, kalau yang saya Surabaya, saya suka makanan asli Surabaya. Itu ini kisah nyata, bahwasanya ada pedagang rujak itu dari kentang goreng atau kebab itu ya
dari Italia. Bayangin di daerah Kelampis, kalau teman-teman familiar dengan Surabaya, itu ada orang pedagang dari Italia itu jual kebab. Itu baru jualan. Bisa jadi, dan ini akan mungkin kejadian, kalau saya suka pecinta rujak cingur, itu bisa jadi yang bikin cingur itu orang British gitu ya, ngomong speaking in English dengan full medoknya gitu. Jadi nggak akan kaget nanti di kemudian hari itu ada hal-hal demikian. Bayangin yang bikin rujak cingur kayak wong British itu nanti tambah medok ya, metu. Tambah gimana lain, gimana parahnya gitu ya, saking parahnya nanti global gitu. Nah, maka dari itu tujuan pertemuan kali ini yang sudah terima kasih disediakan sama Pak Wahyu. Saatnya kalian tuh go global. Jangan mereka aja yang go global, kita juga gitu ya. Nah, daya saing. Ini kita lihat kita ranking 41 ya. Oke, 41 dan itu terus merosot. Artinya naik turun lah, fluktuatif gitu ya. Kita harus konsisten ya. Tingkat pengangguran lulusan PT, waduh ini lebih parah lagi ya. Di antara SD, TK, SMP, lulusan itu ya, diploma, lulusan PT itu semakin gede, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Waduh, makin bukan menakuti, tapi kalian berusaha untuk belajar di tengah pandemi ini, refleksikan diri gitu ya. Apa yang harus dipelajari gitu ya. Justru dengan keterbatasan yang kalian punya, itu cari kesempatan untuk tetap global. Contoh yang tadi Mas Diki sama Mbak Anissa itu salah dua contoh dari sekian banyak teman-teman ITS gitu ya. Jadi saya harap nanti teman-teman yang dari ITS maupun yang dimanapun, nggak masalah kamu sekolah di mana ataupun kuliah di mana, spirit ini yang saya bawa gitu ya. When can someone can illuminate the life of many gitu ya. Jadi ketika kalian sudah pernah merasakan experience, kalian sharing ke teman-teman terdekat kalian. Nggak masalah kalian dibilang keminggris, nggak masalah kalian dibilang sombong. Tapi tergantung perspektifnya anak-anak sendiri, teman-teman kalian sendiri. Kalau kalian ingin mau sharing gitu, membantu teman kalian untuk ini ngerasain international exposure gitu. Gimana sih kerja sama orang luar gitu ya. Nah, terus kemudian daya saing teknologi ITS gitu ya. Saya lihat ini ITS peringkat 801 kalau melalui KUR, QS World Class University, dan ITS itu peringkat 8 secara Indonesia. Just Insight, itu semua kan nggak ada dampaknya sih buat universitas, kata siapa. Nah, ini Queensland, Melbourne, University of Cambridge itu akan buka cabang sekolah, buka kampus di Indonesia. Waduh, bayangin. Itu bisa jadi bagus, juga bisa jadi jelek gitu ya. Bagusnya perusahaan lokal ya, baik swasta atau negeri, berusaha untuk gencar-gencaran untuk menaikkan kualitasnya. Tapi kalau enggak, kita akan jadi market buat kita. Orang yang berpenghasilan lebih gitu ya akan sekolah di sana instead of dari sekolah negeri gitu ya. Nah, yang sudah disiapkan di Indonesia mungkin saya skip. Ini adalah salah satu cara untuk kesetaraan ya, bagaimana menyetarkan SDM Indonesia dan SDM asing. Nah, bisa dicek di sendiri mengenai KKN ini, kerangka kerja nasional Indonesia. Jadi teman-teman itu yang punya bakat di bidang non akademik itu sangat dibutuhkan di masa yang datang. Jadi nggak cuma formal, tapi juga informal gitu ya. Punya sertifikasi. Jadi kalau teman-teman yang punya sertifikasi Excel gitu atau di Windows, punya sertifikasi fotografi ataupun pengolahan data. Dulu, let's say, background-nya adalah sistem informasi. Saya teknik industri, nggak terlalu banyak belajar soal analika data gitu ya. Kalian ikut sertifikasi di bidang itu atau pernah ikut training gitu ya, dan kemudian dites, akhirnya dapat sertifikasinya. Bukan sertifikat ya, jadi sertifikasi profesi. Artinya ini kalian bisa setara dengan S2 gitu ya, bisa dilihat nanti ya, seperti ini. Jadi nggak perlu ragu lagi gitu ya, jadi baik akademik dan non-akademik, itu dari segi SDM. Nah, terus kemudian saya sedikit cerita pengalaman saya, kenapa sih kita harus dari global. Jadi dengan begini saya merasakan bahwasanya, ternyata cara pola pikir orang luar itu seperti ini gitu ya. Saya ikut exchange itu ketika 2012 itu saya masih PhD semester 2. Ada milis notifikasi datang melalui email waktu itu. HP itu belum ada, saya belum pernah pasang, jadi saya masih HP Asia Hidayah gitu ya. Terus kemudian itu semua based on email gitu. Jadi saya selalu cari wifi di kampus. Kemudian
kita sudah di aspal, sudah ada listrik gitu ya, nggak separah banget. Jadi email itu masuk baru sadar ini exchange ke UTM. Oke, saya rasa ini nggak apa-apa deh, nggak terlalu require bahasa Inggris. Pada dasarnya kenyataannya require bahasa Inggrisnya cukup tinggi gitu ya. Untuk tahapan awal oke lah, untuk nggak jauh-jauh banget ya, masih se-Asia Tenggara, dan merasakan cara pola pikir teman-teman Malaysia itu gimana, dan luar biasa sekali, mereka sangat welcome. Ternyata kalau saya lagi-lagi kemampuan akademik Indonesia ini bisa dibilang one step ahead itu kalau dibanding Malaysia. Kalau menurut saya ya, apa yang saya alami gitu ya. Justru saya kesana itu malah jadi tutor buat teman-teman yang selalu diajak buat ajarin dong ekonomi, engineering, ekonomi kalau dari industri gitu ya. Teman-teman industri. Di sana itu mereka belum begitu paham. Aljabar, bayangin aljabar kita wes ngelentak ya, wes sudah istilahnya udah di luar kepala itu waktu SMA. Mereka tuh baru semester 4, semester berapa itu baru diajari linear programming. Dan artinya kenapa itu kita punya kesempatan yang sama gitu. Jangan pernah merasa sedih atau merasa takut. Nah, kebetulan ini kemudian saya cerita di Fengcia, saya dulu suka banget, I always be passionate about art and cultural performance. Jadi Mas Wahyu itu salah satu saksi hidup saya bukan diloloskan. Mungkin menurut Mas Wahyu saya qualify untuk mewakili ITS dan mewakili Indonesia ke Fengcia itu ya. Kemudian saya secara volunteer itu mengajak mengajukan diri untuk jadi opening dancer gitu ya. Dan luar biasa apresiasi dari mereka, dan itu ketika saya yang bawa itu ya untuk untuk internasional adalah mutual understanding, friendship, and international culture. Jadi itu yang saya bawa teman-teman selain akademik. Jadi spirit yang saya ingin sampaikan, ayo mari coba apa yang kalian passionate soal negara kalian gitu ya. Setidaknya kalian bisa syukur-syukur bisa menguasai salah satu budaya. Itu akan lebih awesome gitu ya. Indonesia ini terkenal dengan uniqueness, terkenal dengan ragam budaya and diversity-nya. Kemudian saya Nasional Cengkung, mohon maaf saya itu pakai batik tapi benderanya Malaysia karena nggak ada bendera Indonesia lagi di bawah teman saya. Mostly dominasi dari teman-teman Asia dan juga Eropa Timur itu membuat saya juga ternyata Asia Tenggara ini orangnya tekun-tekun, nggak boleh kalah nih nanti kalau mau kerja. Vietnam, Filipina, Thai itu yang 4 negara terbesar pelajar di Taiwan. Jadi jangan sampai kalah gitu ya. Itu tuh menurut saya itu malah saingan terbesar buat Indonesia untuk saat ini. Dan juga waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di Taiwan, ikut karena lulusan saya memiliki ijazah Taiwan. Kemudian saya ikut berusaha karir dan saya bekerja sendiri, dalam artian saya satu-satunya orang asing, satu-satunya orang Indonesia lebih tepatnya di perusahaan saya. Saya bekerja di bidang ekspor impor di manufaktur kosmetik, hair and skincare. Itu ternyata kendala bahasa pun ya, bahasa Inggris itu nggak cukup teman-teman. Jadi ingat, bahasa Inggris itu bukan yang suatu kemewahan pada saat ini. You have to be able to speak more than 2 languages. Foreign language itu additional, itu adalah baru kalian adalah kelebihan gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu mohon maaf sekali itu bukan kemewahan saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi penting. Nah, apa yang kita bisa dilakukan sama pelajar? Terus apa hubungannya Pak sama saya? Nah, Kampus Merdeka saat ini, kalian tanya ke jurusan masing-masing, Kampus Merdeka itu sudah diterapkan. Kalian tuh bisa mengambil 3 SKS ya, 3 SKS di luar prodi. Misalkan kalian prodi biologi, bisa tuh ngambil 3 SKS bisnis. Caranya kapan gitu ya? Kalau ada kesempatan go global ya ikut kayak Mas Diki tuh ikutan summer school yang di Brazil, tapi isinya soal politik dan macam-macam. Itu bisa banget ditanyakan. Saya di background bisnis, bisa pengen peternakan, cari summer course yang sifatnya bisa menginginkan kalian, dan itu diapresiasi sama kampus-kampus. Nah, ini bisa saya garanti ya. Tanyakan ke dosen pembimbing kalian, tanyakan ke kaju-kaju kalian ya, kalau misalnya di tempat-tempat kalian itu Kampus Merdeka Pak, ini katanya Pak Bahalwan ya, katanya Pak Rian, sorry, panggil saja Rian, itu ada namanya Kampus Merdeka. Nah, ini tentunya ada kurikulum yang harus diakui gitu ya, harus ada konsolidasi tentunya lebih jauh gitu ya. Nah, dan terakhir sedikit promosi soal I.O. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang belum pernah mengerti, emang ada Pak student exchange ataupun summer yang sifatnya itu online. Lah itu tadi contohnya Mas Diki sama Mbak Anisha. Nah, ini virtual yang program yang sudah dijalani sama ITS dengan
our partner university, ada Team Ideas itu dengan Malaysia. Nanti kalian kerja kelompok gitu ya, bikin project itu gimana sih? Apakah cuma literally bahasa doang kah? Kalian mengakulturasi budaya dari secara virtual gitu? Gimana sih rasanya belajar bahasanya mereka gimana? Belajar bahasa Mandarin atau kalau Mas tadi obrigado gitu ya, terima kasihnya dalam bahasa Portugis itu senang, dan saya always be patient learning something new culture. Ini di Taiwan ada NCKU International Summer School, di Jerman ya ini ada banyak sekali informasi. Jadi saya saran waktunya udah mau mepet, saya saran kalian follow punyanya IO. Jadi jangan sampai ketinggalan berita apapun yang ada di punyanya IO, baik itu Facebook, Twitter, IG maupun YouTube gitu ya. Comment, share, and like, and subscribe gitu ya kalau YouTuber bilang. Itu believe me or not, itu akan mempengaruhi, sekali klik itu akan mempengaruhi, that's gonna be change your life. I believe that behind the screen right now, satu langkah klik itu ya, follow IG-nya IO itu akan, atau DKG akan mempengaruhi hidup kalian. Believe me or not gitu ya. Ini ada Brunei, kemudian ada Rusia, ini semua virtual loh. Jadi nggak ada cerita pandemi nggak bisa kemana-mana. That's big no-no ya. Jadi ada dari UK, Culture Connect. Ini sudah ongoing ataupun sudah selesai. Pastinya akan banyak sekali virtual program nantinya. Ada Taiwan, My Second Home gitu ya, dari UFMG tadi tentunya. Dan lastly dari Turki, Delightful Istanbul Summer School. Jadi semua yang sifatnya offline totally switch menjadi online. Dan terakhir, sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab, English proficiency itu penting. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya sudah nggak jadi barang yang mewah, tapi kewajiban gitu ya. Self competence, inisiatif kalian, inisiatif ikut-ikut provide. Jadi bukan masalah sekarang itu ya, bukan masalah, kalau saya dulu terkait dengan aksesibilitas. Kalau sekarang bukan masalah aksesibilitas, tapi terkait dengan mau apa enggak kalian itu ya. Etika, integritas, membawa nama Indonesia, berpikir kritis. Tadi Mbak Anissa juga bilang diajak pikir kritis. Kalian mungkin di jurusan masing-masing belum tentu memiliki atmosfer yang demikian. Kemauan belajar, bayangin dengan teman-teman yang lain gitu, mau belajar nggak berkomitmen online ya, terutama biasanya kalau di jurusan mah ditutup ya. Kalau anak-anak itu biasanya kalau offline udah online gitu. Pagi Pak, terima kasih Pak. Baru terakhir juga, terima kasih Pak, selamat siang Pak, terima kasih Pak. Udah gitu doang, jadi nggak ada komitmen untuk berpikir kritis, atau bahkan ada yang lebih parah lagi, meninggalkan kondisinya offline gitu ya. Jadi online itu direkayasa gimana caranya mereka bisa kemana-mana gitu ya. Jadi nggak fokus gitu ya. Motivasi, semangat dapat diandalkan, komunikasi lisan, speaking, dan kreatif. Dan terakhir untuk saya berikan self introspection is important, but because we might be progressing, but not improving. Jadi berprogresi ya, sibuk tapi nggak ngerti apa improve-nya dari kita. Saya cukupkan sampai di sini. Saya persilakan kembali ke Mbak Anji. Silakan untuk sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Bahalwan yang sudah intervensi dulu. Silakan Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Iya, saya intervensi dulu ya Anji. Iya. Oke. Di stop share-nya, Mbak. Oke. Bahalwan, Pak Bahalwan. Oke, stop share-nya. Oke, jadi sorry. Halo, dengar suara saya? Ya. Oke. Saya menyimpulkan sedikit dari dua ini, kenapa kok, dan ini dan buat teman-teman ITS juga, buat teman-teman alumni atau siapapun yang bergabung dalam meeting kita kali ini, ada beberapa hal soalnya. Yang pertama dari Diki dan Anisha, seperti yang dibilang Bahalwan tadi, bahwa we would like to prove to all of you guys bahwa walaupun online kita tetap berusaha. Program itu bukan berarti kayak ya udah boring gitu aja gitu kan. Saya yakin tetap ada nilai-nilai mobility, nilai-nilai engagement, nilai-nilai apa yang kalian dapat tadi ya sudah ditunjukkan sama Diki dan Anisha ya. Edit value secara akademis, secara non akademis ya, secara pengetahuan tetap ada. Jadi tip positive thinking dan ya keep
kalau saya boleh bilang di Kini juga cukup aktif ya, banyak sekali dia ikut program. Kayaknya kalau disuruh ini sudah 3 atau 4 ya di Kini daftarnya. Kemarin juga saya lihat dia ikut yang UM itu. Saya lupa ada berapa, dia juga ikut-ikut workshop banyak sekali ya. Dan jadi jangan cuma sekadar jangan cuma berpikir bahwa online program kayak cuma ya wes penambah gitu kan. Itu yang mau kita sampaikan ya dari Diki dan Disney. Kemudian dari kalau teman-teman mendengar cerita dari Pak Bahalwan tadi, ada satu teman-teman yang saya harus ngomongkan bahwa masalah ada consistent and passion gitu kan ya. Jadi berharap walaupun senang sekali sebenarnya dia kembali waktu memutuskan untuk kembali ke Indonesia menjadi dosen, kita langsung wow gitu ya. Pastinya teman-teman dilihat konsisten bahwa dimanapun ketika teman-teman berada itu tetap selalu bisa untuk positive thinking, belajar lebih humble, belajar jadi ini. Jadi ada yang itu teman-teman kita pengen lihatnya. Jadi walaupun teman-teman mungkin ini mostly dari ITS, buat yang dari non ITS tetap berprogres, selalu konsisten dan selalu menjaga passionnya dari ini teman-teman. Seperti itu ya. Jadi silakan untuk MC untuk melit sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Ya baik, terima kasih Ayu dan terima kasih juga Pak Bahalwan yang udah memberi insight kita kenapa ya Go Global itu penting. Mungkin dari teman-teman udah penasaran mau bertanya, langsung aja kita langsung ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Nur. Kepada Nur dipersilakan. Oke, terima kasih Enggi. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Aziza. Saya yang akan menjadi moderator untuk memandu sesi tanya jawab. Karena barusan Mas Diki, Mbak Anisha, dan Pak Bahalwan telah memberikan paparan materi mengenai online program and it's your turn to go global, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang telah ditunggu-tunggu. Sesi tanya jawab akan terbagi ke dalam 2 tipe. Pertama, saya akan menanyakan pertanyaan dari spoiler topik 10 yang ada di Instagram ITSGE. Lalu setelahnya saya akan membuka sesi tanya jawab kedua. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang masih penasaran tentang tips, trik, dan pengalaman dari Mas Mbak yang keren-keren ini, ataupun dari Pak Bahalwan tentang online program, dan alasan kenapa sih Go Global itu penting. Oke, untuk itu, kalian bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan rules yang sudah diberikan, dengan menuliskan nama lengkap, institusi atau univ, kepada siapa pertanyaan ditujukan, serta pertanyaannya di fitur chat yang ada di room aplikasi Zoom. Panitia akan mencontohkannya di room chat. Silahkan diperhatikan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari spoiler di IG ITSGE. Dari FKN Raini. Ada 2 pertanyaan ya. Mau nanya, dari segi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, lebih sulit mempersiapkan persyaratan dan dokumen untuk online program atau offline program? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah di online program juga tersedia program lab internship? Oke, mungkin untuk ini. Saya aja kayaknya, Nur. Oke, boleh. Dia sekaligus menjawab ini ya. Ada yang masuk juga kayak setipe yang ada di grup chat. Sekalian ya, mungkin saya jawab. Ini jangan ke Bahalwan, kayaknya salah alamat ini. Dari Fulan, sekalian saya jawab ya. Jadi satu, karena ini jawabannya satu, rangkaian semua. Mas, maaf, itu buat contoh, Mas. Yang itu buat contoh, sorry. Maaf, saya nggak fokus. Dari pagi soalnya konteks dan ini belum kelar. Oke, langsung ya saya jawab pertanyaannya dari IG ya, Kak mau nanya persyaratan dokumen. Untuk persyaratan dokumen kurang lebih sama teman-teman ya, untuk offline dan online. Ya, saya pikir dimanapun universitasnya untuk teman-teman, baik ITS ataupun non-ITS, berkasnya sama, cuma bedanya adalah prestis, privilege yang didapat. Seperti yang tadi disampaikan Diki dan Anisha, mereka free, karena ITS partnernya dari SDU. UFJ itu sebenarnya bukan partner ITS ya, cuma ketemu saya waktu tahun 2019. Dan saya mendapatkan deal, kami, jangan bilang saya, kami mendapatkan deal, kami dari ITS Global Engagement mendapatkan deal, walaupun tanpa MOU dulu, kita bisa dapat, Unifline dapat 2, ITS dapat 5 slot free, gitu ya. Jadi itu yang diperjuangkan kemarin. Jadi ada beberapa privilege memang yang bedanya dengan Unifline itu, Anda teman-teman bisa dapatkan ketika sebagai dengan ITS. Makanya teman-teman, kalau misalkan ada kayak program disuruh daftar via ITS, salah satunya juga untuk memfilter dan juga untuk mempersiapkan dengan berbagai requirement yang sudah diminta oleh
pihak universitas. Jadi kurang lebih sama-sama mungkin pasport itu ada, karena memang walaupun online, ada beberapa universitas termasuk Indonesia, kita tetap membutuhkan nomor pasportnya teman-teman. Ya mungkin ada yang minta, tapi biasanya itu opsi dan tidak terlalu menjadi wajib untuk beberapa persyaratan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman, kemudian online program seperti yang saya jelaskan tadi, coba lihat deh webnya ITS atau postingan di ITS. Kita sudah berapa kali posting tentang online lab internship. Ini seteman seangkatannya siapa? Anisya, ini Berliana baru selesai kayaknya ya. Online internship-nya dengan King Mongkut Institut Teknologi Lat Krabang, Thailand. Terus nanti ada juga teman satu programnya Diki, namanya Mbak Kirana. Dia juga bulan depan baru akan mengikuti programnya di Thailand. Kemudian ada juga yang exchange sedang buka ya. Silakan teman-teman untuk teman-teman ITS bisa apply di Asia University Taiwan, itu online. Ya, silakan dicek gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada atau tidak, gimana cara apply-nya? Baca. Ya. Buat saya dari semua yang dijelaskan Balwan, Diki ataupun Anisya itu akan luntur semuanya kalau kamu nggak baca. Ya, saya ingat betul itu zamannya waktu teman-teman Kirana, Karunia, dan Anissa apply di YouTube, ada yang nggak baca informasi, dia ngomong di last minute, ngontar rekomendasi, ya mohon maaf, Anda tidak melewati alasannya baru baca mas, baru baca. Kalau saya sudah tahu kalau dia sebenarnya sudah sempat nanya di email, saya punya history dan saya sangat remember dengan name thing gitu ya. Kalau cuma nama doang itu pasti saya tahu, yang sering ini juga saya sudah tahu. Nih misalnya saya lihat beberapa, oh ini sudah sering ikut GCW, oh ini pernah muncul di IG, oh ini pernah nanya di email, ini beberapa nama saya tahu di sini ya. Jadi kalau cuma masih the name thing itu oke. Jadi intinya adalah silakan baca, cari informasi, jangan apa-apa dikit-dikit belum mana caranya, kalau belum dibuka linknya, dipelajari baik-baik, dibaca, dicek apakah udah bener linknya atau jangan-jangan saya salah masuk link gitu kan. Itu teman-teman kuncinya dari semua adalah niat dan baca ya. Kalau memang niat berarti kamu harus baca, cari, nanti oh ternyata ada yang kurang, baru deh bertanya. Dan dikit-dikit caranya mana begitu Pak, kamu mahasiswa ITS tapi kamu sudah follow nanya di IG, Pak kamu nggak lihat itu di IG banyak banget postingan tentang online chat program lah, beberapa kali tentang online internship, bahkan yang sekarang ini beberapa kali kami masih posting tentang, masih open tentang kesempatan online exchange di Asia Uni. Malah kemarin online exchange di Thailand nggak ada yang menarik gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap apply-nya mengikuti. Buat yang non-short program ini ada dua. Ada yang via IO, ada yang nggak via IO. Biasanya via IO itu yang berbeasiswa. Ya kalau yang bayar langsung gitu kan, silakan. Ataupun beberapa program yang memang dia mensyaratkan minta nominasi dari IO. Seperti yang ini mahasiswanya Bahalwan. Mahasiswanya Pak Bahalwan, teman-teman di KIA dari MB, banyak yang ikut ke mana NCKU, kemudian ini juga beberapa anak-anak ya. Oh ya, kemarin juga teman-teman banyak ikut Universitas Malaya itu kan langsung ya, nggak harus saya karena saya sudah secure, alhamdulillah 200-300-an itu dia terima semua mahasiswa ITS tok isinya itu ya, 200 orang itu banyak banget yang diterima. Kemudian ada yang jalan dengan UKM gitu kan, kebangsaan Malaysia. Jadi ada beberapa yang memang kita cuma nominasikan saja dan privilege seperti itu. Tapi jangan buat yang univ lain bisa dicek ya nanti ini ada nggak mereka ini. Ada ya kayaknya, ataupun buat umum atau alumni juga ada beberapa kesempatan yang memang tidak harus melihat afiliasi partnership dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu, dokumennya kurang lebih sama, intinya adalah baca, cek postingan di website. Mau baca informasi itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya, persyaratannya kurang lebih mirip, tetapi ada beberapa juga walaupun online program membutuhkan nomor paspor. Oke, kemudian selanjutnya dari username Ahmad Faza. Untuk program exchange online, apakah ada aturan minimal transfer kredit seperti exchange offline? Oh ya, ini setahu saya 10 kan kalau offline itu. Kalau online program ada enggak ya? Mas Wahyu mungkin ya, ini jawab. Silakan dibaca langsung di postingannya ya. Nanti yang untuk tentang Asia Univ. Tapi tadi saya sudah spoiler, ketika ini online ada pilihan dua, ada fully exchange dan ada partial exchange. Partial exchange itu kalau kalian cuma mau ngambil satu atau dua course, kalian kombinasi dengan ITS. Itu aja. Pilihan ada di, karena ini online, jadi benar-benar sepenuhnya pilihan ada di tengah-tengah dan diizinkan departemen. Itu aja. Terus juga tadi kayak ada jelasan Bahalwan, Kampus Merdeka ya. Nanti ada beberapa course yang saya belum tahu, nanti akan ditunggu aja peraturan akademik yang baru ya. Akan rilis sekalian. Ya, akan rilis sekalian dengan buku IPITS-nya teman-teman. Nanti soal dicek ya.
kayak semacam flexibility, beberapa yang kalian bisa ngambil mata kuliah di luar di luar yang Jurusan. ada di silabusnya ini. Nah, Kalian betul. bisa milih berapa SKS aturannya, entah itu ikut dari summer course, ikut dari pengalaman intensif 2 bulan. Ji, ini Mas Wahyu nge-lag ya? Sepertinya Mas Wahyu ada masalah sinyal. Oke nih, kalau gitu sambil menunggu Mas Wahyu juga, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, karena ini ada beberapa pertanyaan yang sepertinya lebih cocok dijawab Mas Wahyu, mungkin kita langsung saja ke yang dari grup chat. Oke. Baik, oke. Saya akan membacakan pertanyaan dari yang pertama, yaitu dari Vincentius Charles Maynard, Institut Teknologi 10 November. Pertanyaannya untuk Mas Diki. Boleh cerita, Mas, dari materi-materi yang didapatkan sebagian besar berhubungan dengan Brazil. Apakah itu nantinya lebih digunakan sebagai pengetahuan pribadi atau bisa diimplementasikan di dunia perkuliahan? Silakan, Mas Diki. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kayak course-nya yang di Brazil itu lebih ke pengetahuan pribadi saya gitu. Jadi karena kita nggak ambil SKS gitu di jurusan, jadi lebih ke pengetahuan pribadi. Dan juga sebenarnya kenapa saya apply program ini juga karena ada beberapa course yang tadi saya bilang itu kayak bantu saya buat kayak apa dapetin kayak karir plan saya gitu, di karir ke depannya gitu. Jadi lebih ke long term gitu, sama pengetahuan pribadi aja. Oke, jadi pengetahuan yang didapat itu lebih untuk pengetahuan pribadi ya, Vincent. Untuk Vincentius semoga terjawab. Sebelumnya Mas Wahyu sudah kasih nge-lag. Halo Mas Wahyu, apakah bisa mendengar? Sudah, sorry, lari last connection. Oh, ya. Server down di ITS, jadi pakai tethering sekarang. Wait. Oke. Apakah tadi masih mau dilanjut, Mas? Udah. Intinya baca aja, nanti syaratnya udah seperti yang tadi bilang. Lanjut kan. Oke, terima kasih, Mas. Mungkin kembali lagi yang dari IG, karena masih ada 2 yang belum dijawab, yaitu dari Didi Winar. Izin bertanya, Kak, jika kita mengikuti online exchange, apakah kita masih mengikuti perkuliahan di ITS juga dalam semester yang sama? Oh, ini mungkin ada hubungannya dengan partial exchange, Mas. Apakah ada yang mau ditambahkan? Mungkin? Ya, intinya pilihan ya. Pilihan itu dari teman-teman, mau fully atau mau partial, silakan dikonsultasikan ke departemen. Mau benar-benar mengombinasi antara mata kuliah, partner, termasuk atau mau benar-benar full itu ada teman-teman dicek, pokoknya adalah cek courses-nya, cek availability-nya, dan cek jadwalnya ya. Misal teman-teman harus aware dengan jadwal, misal waktu di ikut sama school di Brasil, dia aware kalau itu mulainya malam sampai subuh ya kadang-kadang ya, sampai tengah malam gitu kan. Kemudian juga ada beberapa program yang misal seperti tadi kalau programnya Anisha, teman-teman lihat itu sangat heavy ya, mungkin boleh dikonsultasikan short program itu. Misal kalian ambil short program tiap bulan, terus nanti kalian combine baru transfer ke mata kuliah pilihan, itu juga yang menentukan departemen. Jadi itu pilihan, bukan terserah IO, tapi terserah teman-teman. Terima kasih. Oke, baik Mas Wahyu, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan dari room chat Zoom ada dari Faisal Kurniawan. Untuk Pak Bahalwan, saya kemarin mengikuti online summer program, namun di luar prodi. Apakah itu bisa memperluas kesempatan berkarir di depannya? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Kesempatan berkarir itu sangat terbuka sekali. Jadi lagi-lagi yang ketika kalian apply kerja, kalau kalian ingin bekerja baik di Indonesia maupun di luar, pada dasarnya itu
kalian kan mencantumkan CV. Jadi kalau yang pernah ikut GCW online how to make a proper CV, itu kalian kasih tunjuk ya. Itu kalau kalian pernah melakukan training ataupun punya bakat ataupun memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, dan apabila itu kalian didukung dengan pelatihan dan kalian memiliki, itu akan menjadi sebuah nilai tambah gitu ya, walaupun kalian memang dari segi background memiliki sedikit berbeda gitu ya, kalian misalkan dari teknik kimia tapi kalian ikuti fotografi, itu akan menjadi satu pertimbangan penting bagi advisor, dan juga tentunya kalian apply di bidang apa dulu gitu ya. Ini akan sangat memberikan kesempatan, artinya dengan banyak sekali yang kalian ikuti, tapi tetap lagi harus fokus, itu akan menjadi suatu tambahan. Apa pembeda atau penciri kalian dengan kandidat-kandidat yang lain. Jadi lagi-lagi jangan merasa rugi, jangan merasa menyesal atau merasa ini pelatihan ini nggak begitu berguna. Tidak, justru karena bisa jadi kehidupan kalian itu akan berubah. Yang akan mempengaruhi dari kegiatan belajar itu ternyata bukan nggak hanya kognitif tadi, tapi juga adalah talenta kalian. Talenta is given, not everybody else have same right untuk memiliki talenta itu. Jadi saya rasa tekuni Mas untuk lebih lanjutnya gitu ya. Jangan merasa rugi. Sudah cukup, Mas? Sudah cukup. Pak Bahawan? Sudah cukup. Jadi bisa ya untuk mengembangkan karir sebagai pengetahuan pribadi juga. Oke, lanjut ke pertanyaan Syafa Salsabila Kurniawan. Oh, mungkin ini sudah lumayan terjawab juga dari sebelumnya. Apakah semua summer program yang bidangnya selaras dengan jurusan bisa ditransfer kredit? Jika tidak, bagaimana cara membedakan program mana yang bisa ditransfer kredit dan mana yang tidak? Oke, sedikit tambahan aja ya, Mbak Nurza. Lagi-lagi again baca overview program tersebut dan diskusikan dengan kurikulum, atau kalau di jurusan masing-masing itu ada TKK ataupun Bapak Ibu dosen yang di bidang prodi gitu ya. Kalian mengajukan gitu. Ada beberapa form atau kalian diskusikan dulu terlebih dahulu, ini mata kuliahnya kira-kira masuk di mata kuliah mana gitu ya, bisa di acknowledge, tidak bisa dikreditkan, dan itu tentunya harus melalui diskusi dengan Bapak Ibu dosen kalian di jurusan masing-masing, unit kalian masing-masing. Kalau di approve syukur, tapi kalau tidak, biasanya kalau terkait dengan KP itu mau melihat oke gini, let's say mau studi exchange online itu biasanya ataupun KP ataupun magang itu dilihat dari durasi. Jadi misalkan ada beberapa program online virtual itu dengan NCKU, mungkin itu durasinya 4 hari gitu ya. Nah, ini akan jadi suatu decision buat jurusan itu apakah bisa ini dijadikan konversi ke KP gitu ya. Dengan padahal kan KP kan minimal 1 bulan dengan beban merasakan penyelesaian masalah, ada pun juga presentasi. Tapi kalau dengan ikutan virtual online atau summer yang demikian, apakah bisa mengakomodasi learning outcome dari KP kalian gitu loh. Nah, jadi kalau dari segi durasi aja kurang kompatibel, cuma 4 hari ataupun cuma beberapa hari, terus kalau dikonversikan ke KP, saya rasa itu tidak bisa mengakomodasi pembelajaran KP gitu kan ya. Bisa jadi dialihkan jadi scam ataupun KKN, yang kalau saat ini kan KKN kan 2 SKS, bisa jadi lah ya. Jadi again kembali ke jurusan kalian masing dan kebijakan masing-masing. Setidaknya kami sudah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen sudah memahami hal demikian seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bahawan atas insight-nya. Jadi sekali lagi seperti yang sering disampaikan juga oleh Mas Wahyu, kita harus aktif, proaktif untuk mencari informasi juga. Jadi untuk hal yang seperti itu, kita bisa mengetahuinya lewat diskusi dengan departemen masing-masing. Oke, dari grup chat sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin dari Mas Wahyu ingin menambahkan sesuatu? Ya, memang unfortunately tidak semua departemen easy to approve ya, yang tadi bilang Bahawan. Saya harus boleh ngomong kalau MB mungkin juga karena dari spektrum materinya juga agak lebih luas ya, jadi mungkin cukup banyak kesempatan. Biasanya yang cukup banyak itu adalah yang pengalaman saya tidak mensusah kalau transfer short program ya. Ini kita bicara short program ya, bukan exchange. Ya, kalau short program memang paling
fleksibel itu teman-teman dari SI ataupun manajemen bisnis gitu, karena memang spektrum mereka luas, juga banyak hal yang memang materinya terkait, yang kalau tadi ada yang lihat beban sama ada yang lihat workload-nya seperti apa. Ya, misal yang di level Istanbul itu 22 minggu, tapi workload-nya cukup padat, ada mid test, ada final test gitu kan. Jadi yang dibutuhkan oleh departemen itu ketika teman-teman jangan cuma langsung kayak gini, Bu ini loh, Bu saya ikut short program, ya udah ini bisa ditransfer atau enggak, tapi kamu nggak jelaskan bagaimana short programnya itu sendiri, pembagiannya seperti apa, bagaimana itu udah program jalan. Ada loh yang exchange ya, ketika saya ingat dia exchange, orang itu udah jadi dosen BTW ya, tapi saya nggak usah sebut gimana, anak itu udah jadi dosen sekarang di ITS ya, exchange dulu di Universitas Porto, Portugal, saya ingat itu Erasmus angkatan pertama, Erasmus Mundus angkatan pertama, dia dapatnya B ya kalau nggak salah, B atau AB, tapi dia ditransfer ke sini jadi A, karena di sana itu B dan AB-nya itu tuh bener-bener dilihat workload-nya, dilihat apa yang dilakukan, dilihat kayaknya seperti apa, metodologinya seperti apa, karena ketika dia mengerjakan, itu kayak mata kuliah big project besar gitu kan ya, berapa SKS gitu, ketika dia dikerjakan materi itu memang effortnya itu ngalang-ngalain ITS. Bahkan untuk sekelas big project pun dia harus diuji, di mana diuji oleh satu dari perusahaan, satu dari univ lain, dan satu dari profesor dalam bidang itu. Untuk meluluskan itu karena SKS-nya cukup gede. Ya, saya ingat betul karena misal ada 16 minggu, 4 minggu pertama dia harus ada kelas, 4 minggu dia mengerjakan project, 4 minggu 3 dia responsi, 4 minggu terakhir dia final review semuanya gitu. Jadi benar-benar secara effort itu ngalah-ngalahin gitu. Ibaratnya kayak kamu ngambil itu tuh parah itu dari ITS. Nah, itu dari dosen ITS itu menilai bahwa wah, ini luar biasa ini, dan memang kalau ketika hasilnya pun karena dulu tuh kalau buat Universitas Tato A itu adalah 95 sampai 100 gitu. Jadi dia dapat B dan AB, dan setelah dicek karena jurusan sepakat bahwa ini ditransfer A. Ada juga beberapa case yang seperti ini. Misal biasanya ini teman-teman yang desain ya, biasanya teman-teman yang dari departemen desain ataupun mata kuliah yang benar-benar mensyaratkan kayak progres desain, gambar desain, kartek gitu mungkin ya sejenisnya, atau progres bagaimana kalian bisa melakukan sebuah, itu ada dari yang tidak ada wujudnya sampai ada wujudnya. Itu mereka ketika pulang mereka harus presentasi dari ITS. Presentasi di ITS ditanya pengerjaannya seperti apa, waktu dikerja apa, dan ada yang nilainya AB akhirnya jadi B karena ternyata jurusan menganggap bahwa dia tidak mengerjakan beberapa part yang harusnya itu jadi learning outcome dari materi atau dari mata kuliah tersebut, sehingga dia dianggap kurang, atau bahkan yang ada satu mata kuliah bisa digabung sebenarnya 2, tapi karena yang satunya sukses yang satunya gagal, jadi ditransfer cuma 1 aja, seperti itu teman. Jadi yang bisa menentukan itu adalah departemen. Jadi intinya adalah jangan apa-apa itu kalian itu biasanya ini ya, jangan jadi orang deadlineer, bukan deadlineer dokumen, tapi paling enggak teman-teman harus punya plan gitu kan. Kesempatan di ITS dari ITS IO khususnya, mohon maaf buat teman-teman yang lain, kesempatan dari ITS itu sudah banyak, dan sebenarnya teman-teman sudah melihat bahwa ini annual, ini non annual, ini enggak annual gitu kan. Kalau exchange itu beberapa univ sekarang sudah ada yang sudah pasti ada di semester fall ataupun semester spring gitu kan, semester genap atau semester ganjil. Coba dilihat patternnya, coba dilihat polanya. Oh, tanggal-tanggal segini ya biasanya, sehingga nanti teman-teman bisa cek ini ada nggak ya ini. Nanti kalau misal saya coba cek apakah ada perubahan courses, ada perubahan ini dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Punya plan kalau bisa ya, karena kesempatan itu ada, dan kadang-kadang kesempatan itu datangnya ya ada, walaupun memang ada beberapa kesempatan yang datang itu sangat mendadak. Tapi paling tidak teman-teman tuh bisa cerita, bisa sudah ngecek silabusnya seperti apa, atau tanya-tanya, oh kalau courses ini tuh bisa dan sebagainya. Ya syukur-syukur kalau teman-teman sangat suportif ya. Kayak kemarin misal juga ada berapa banyak ya, misal kayak kemarin PWK statistika itu yang lab internship itu mau ditransfer ke KP seperti itu. Ya, nanti masalah nilainya itu ada 2, ada 3. Ada asesmen dari profesornya, kemudian ada 2 presentasi apa yang dikerjakan anak-anak. Walaupun dulu tuh ada anak PWK malah setiap minggu dia berprogres sama dosen pembimbing KP-nya di ITS. Seperti itu. Jadi bentuknya apanya itu, dan kalau bisa inisiatif. Saya ingat betul waktu pertama kali PWK ditransfer itu, teman-teman PWK itu yang inisiatif. Pak, bagaimana kalau seperti ini? Ya, dia datangin koordinator KP-nya, saya ikut internship, rencana saya seperti ini. Jadi teman-teman juga harus inisiatif, karena mungkin terkadang
ya you know lah gitu kan, ya bukan masalah itu, tapi kadang-kadang mungkin karena Bapak Ibu sudah lebih berumur dari kita, jadi juga kemampuan berpikir mungkin, oh ya mungkin, coba kalian tawarkan beberapa solutif. Jadi kita harus menjadi kader yang, apa ya, teman-teman juga paling nggak harus menunjukkan effortnya dalam artian, Pak, ini beneran nggak bisa, coba dong Pak dilihat kalau kayak apa, mungkin pertimbangan saya seperti ini Bapak, gini, alasannya seperti ini, seperti ini, gitu. Bukan mencoba mengadu argumen, tidak, tapi teman-teman memang menunjukkan kalau emang itu tuh layak gitu loh, bisa ditransfer atau tidak, seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, jadi jangan selalu seperti apa, kecuali teman-teman sudah lihat ya, kalau sudah berbentuk dokumen misal kurang ini mau di lobby ya nggak bisa, mungkin agak susah. Tapi kalau misalkan, oh ini Pak nilainya seperti ini, jadi kalau nilai ini saya kerjakannya seperti ini, saya melalui tahap-tahap seperti ini, sehingga mungkin sementara di tes itu seperti ini. Jadi buat apa ya, kan teman-teman itulah gunanya apa ya, kalau teman-teman LKMTD itu namanya analisa kondisi lingkungan, jadi kalian harus belajar deep gitu ya. Coba deh sering-sering ikut kayak Teen Ideas, supaya teman-teman kayak belajar ikut program Teen Ideas, program online yang ringan-ringan ya, yang kehari-harian kayak UN, supaya kalian tuh belajar mengkritisi pertanyaan, membentuk sebuah pertanyaan seperti apa, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang saya sampaikan saja. Mungkin itu saja. Masih adakah yang mau bertanya teman-teman? Sudah maghrib juga di Surabaya. Mungkin cukup Mas, dari Zoom Group Chat juga udah nggak ada lagi pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Mbak Anisha, Mas Diki, dan Pak Bahawan atas jawaban-jawabannya. Oke, pemaparan dari Mas Wahyu tadi sudah mengakhiri sesi tanya jawab kita tentang online program dan It's Your Turn to Go Global. Saya harap teman-teman sudah mengerti dan tidak ragu lagi untuk mencoba mengikuti online program di masa pandemi. Kita juga harus proaktif mencari informasi yang ada. Oke, dengan itu saya Nur Aziza selaku moderator mengundur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kembali ke Enji. Silakan Enji. Baik, terima kasih. Anji, sorry bentar ya teman-teman. Tanggal 18 September akan ada special course namanya Society 5.0. Ada 5 profesor yang akan menyampaikan dalam waktu 2 jam. Nanti monggo ya teman-teman diikuti ya, terbuka untuk siapapun, khususnya yang masih muda ya, yang camaba aja, lihat camaba mungkin, ataupun teman-teman 2019 ya masih aktif, bisa mengikuti kegiatan online guest lecturer dari 5 profesor ya, dari warga negara yang berbeda tapi semua afiliasinya dari Kumamoto University. Itu namanya adalah Society 5.0. Nah, dan good news-nya adalah nanti mereka juga akan gabung di beberapa mata kuliah kayak tekno, aspek, dan sebagainya nanti ini. Tapi sementara untuk awalan, 5 ini akan memberikan yang sama dalam mata kuliah namanya Society 5.0 tanggal 18 September jam 6, karena nunggu teman-teman selesai fix dulu. Supaya buat teman-teman mahasiswa baru bisa ikut ya. Terbuka untuk umum, terutama juga yang alumni buat bekerja, buat jadi bahan insight ya, bisa bekerja dalam masa pandemi ini seperti apa, buat teman-teman yang nanti itu insight supaya nanti berusaha model new normal kuliahnya seperti apa, tetap bisa mencari data informasi dan sebagainya. Ya, nanti ditunggu semua di sosial media. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu dan Nur yang sudah memandu sesi tanya jawab sebelumnya. Dan terima kasih juga kepada 3 speakers keren kita pada hari ini, yaitu Mas Diki, Mbak Anisha, dan Pak Bahawan. Nah, kita sudah di penghujung acara nih, dan saya harap teman-teman bersiap-siap terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto, dan diharapkan teman-teman untuk on kamera. Diharapkan teman-teman semua untuk on kamera terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi foto. Ya, silakan bagi yang belum on kamera bisa di-on-kan dulu kameranya, teman-teman. Oke, baik. Karena ada 3 halaman, kita mulai di halaman pertama. Bisa senyum semua, teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman yang kedua.
Kita lanjut ke halaman yang kedua, teman-teman bisa senyum. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman terakhir. Teman-teman bisa senyum. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam GCW Online 2020 episode hari ini. Dan dimohon semoga materi-materi keren yang disampaikan oleh speakers yang keren juga itu bisa teman-teman manfaatkan dengan baik. Hari ini pergi ke Kenya, besoknya pergi ke Vanuatu. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di GCW 2021. Saya selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.